Halo, kembali lagi bersama saya TP di Jalan TP 46. Kali ini kita berada di Tanya TP. Yap, kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya bersama tim yang pernah menjuarai PBNC 2015 dan tidak menjuarai PBNC 2016. Tapi mereka satu-satunya tim di Indonesia yang pernah menjuarai hadiah 1 miliar. Tepuk tangan dulu mereka. Kali ini Tanya TP akan bersama mereka dengan hashtag Tanya TP dan Tanya N1CS. Pertanyaannya sudah ada di Instagram, ya ini Instagramnya. Dan di Tanya TP dan Tanya N1CS ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke situ sudah ada subscriber Surabaya yang datang yang kita kasih kesempatan lah buat tanya-tanya langsung ke kita. Perkenalkan, nama saya Jera Vero. Pernahkah semuanya di warnet sampai ketiduran? Terus pernah merusakin alat gaming kita apa? Siapa dulu ini yang ditanya siapa? Oke, Brian dulu ya. Kalau saya di Surabaya pakai nama Brian gitu biar keren aja. Oh, keren aja. Oke, ketiduran di warnet sering. Pernah merusak gaming gear pribadi saya pernah rusak. Kalau saya pernah paling sering rusak mouse, sampai ganti mouse berapa kali? 7 kali. Kalau aku rusak nggak pernah, soalnya aku orangnya menjaga barang. Oh, Tapi aja saya jaga. hashtag pencitraan. Jangan lupa ya subscribe Marcel. Oh, headset pernah kali patah. Oh, jawaban lagi. Buat dengerin apa biasanya? Jaf. Sensor. Kalau saya sendiri ketiduran di warnet sering. Kalau untuk gaming rusak. Kalau saya sendiri sih sering gembel di warnet lebih tepat. Kalau mouse sering, keyboard nggak pernah, headset pernah. Ketiduran juga makanya rusak. Nama saya Dimas Agung. Saya mau bertanya untuk Mas Tipe. Lebih mementingkan kuantitas apa kualitas? Kuantitas atau kualitas? Ini pertanyaan susah ini. Lebih mementingkan kuantitas atau kualitas? Ntar pikir dulu. Kualitas yang banyak. Jadi kuantitas dengan kualitas. Ngomong apa sih aku ini? Kualitas lah, kualitas. Karena kalau di channel saya pernah berkali-kali bikin video gaming, tapi saya merasa di situ nggak ada hiburannya, nggak lucu-lucu juga, nggak seru juga, ya nggak diupload. Intinya kayak gitu. Intinya kualitas lah. Nama saya Riki Satdewa. Wow, siap. Nah, saya Pernahkah Bang TP Santai. Pernahkah Bang TP main game Iya. Kenapa? Apakah Bang Dede pernah main game marah-marah dengan sendiri? marah sama siapa? sendiri? Marah-marah sendiri. Bahaya ada marah-marah dewe. Sama anak-anak atau kalau waktu main game sendiri Main game marah-marah sendiri atau sama teman-teman ini? Sama teman-teman. Oh, kalau sama teman-teman biasanya saya marah kalau yang marah kalau misalnya nggak disiplin, masalah waktu, masalah posisi yang udah ditentukan sebelumnya. Intinya marah. Kalau main game sendiri nggak pernah marah, gila kalau saya marah. Jadi saya masih sehat, jadi nggak pernah marah sendirian. Oke, santai ya. Iya. Oke, aman ya. Namanya Joshua Indra. Joshua, oke. Indra. Developer. Ya, asalnya gini. Semua kan gamer juga ya. Ya. Jadi sebelum pindah ke warnet, pindah dari warnet, gaming gearnya tuh kayak budget yang dibutuhkan buat gaming gearnya sendiri itu butuh berapa banyak? Dari warnet ke rumah Ya atau kan? dari rumah ke warnet? Dari warnet ke rumah, jadi kan kayak pas itu mulai live streaming gitu. Oke. Terus gaming budgetnya sendiri itu butuh berapa banyak? Dari keyboardnya atau laptopnya, dari CPU-nya sendiri. Oh, budget gamingnya. Iya. Oke. Kalau aku pribadi dulu waktu di warnet udah pakai gaming gear. Ya memang saya orang kaya ya, gimana ya? Kayak monyet, kayak setan. Biasanya player PB kayak gitu bawa ke warnet keyboard, mouse, set sama mousepad biasanya bawa sendiri. Pindah ke rumah saya cuma beli laptop aja. Kalau di budget sih 20-an lah, ya orang kaya. Kalau saya dulu awal mula main PB ya pakai equip warnet gratis, nggak beli pakai mouse yang masih bola-bola. Kalau sesudah keluar dari warnet bikin tim apa itu sesuai kebutuhan aja. Awalnya pasti yang paling pertama beli mouse sama headset yang paling penting kalau buat ngetim. Jadi kalau budget semuanya mouse, headset, keyboard sama mousepad sekitar kasarnya 3,5 lah. Gratis Pak, disponsori dia Pak. Nah kalau sekarang sorry saya disponsori. Kalau dari warnet sih, emang udah punya equip, tapi pinjem. Terus ke rumah beli equip sendiri. Terus kalau buat live streaming sih memang budget untuk PC-nya yang lebih besar. Itu aja ini minimal sekitar 12-an lah.
12 juta. Kalau mau terjun ke dunia live streaming, Disaranin sih pakai PC karena kalau PC ada pendinginnya masing-masing, di chipsetnya ada pendinginnya, di VGA-nya ada pendinginnya sendiri, semua ada pendinginnya Casing masing-masing. ada kan. pendingin juga. Laptop kan semuanya pendinginnya jadi satu. Jadi disaranin kalau untuk live streaming yang untuk kerja keras lebih baik pakai CPU aja. Mas PP kan nggak perlu kerja keras, udah kaya. Keyboardnya kan dikasih kipas biar dingin. Awal mula main ya di warnet. Oke. Equip warnet. Oke. Sekarang Mas Wak. Salah sinet. Kalau saya sih awal mula main di warnet sendiri, equip juga dari warnet sendiri, jadi sampai sekarang juga nggak pernah beli equip. Kebetulan aja ada sponsor ya, jadi sponsorin semuanya. Modal nih, gak modal nih. Gak modal ya. Soalnya kalau memang kita udah jago pakai aduh. Itu orang kaya satu kali. Aku mah apa tuh pelawak. Kalau aku sendiri sih dari warnet emang namanya main PP, kita kan awal-awal pasti ya warnet lah. Equip pun semuanya dari warnet. Terus sempat beli mouse yang harga 250 makro. Ini kan biar lebih kelihatan jago aja. Jadi setelah itu begitu pindah sih ya puji Tuhan aja sponsor sih selama ini. Jadi meskipun belum jago juga dapat sponsor gitu loh. Dan saya meskipun belum jago juga disponsorin terus gitu loh. Yang penting punya hati yang mulia. Pertanyaan dari Aldi Sandika 3. Mas P kenalin satu persatu anak N1CS plus sebelum N1CS masuk tim apa dulu? Ini ada Steve sebelah saya yang agak ganteng, Waduh. lebih ganteng saya. Iya. Terus ada di N1JS Mas Marcel. yang tampan juga. Oke. Nah ini siapa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Wah, Ayo ini pulang. tunggu ya, superstar baru. Ini namanya Ray, tunggu aja. Dia sebagai posisi apa di N1JS, tunggu aja nanti. Habis gitu sebelahnya ada Mas Adi, Demozin, dan paling kanan ada lagi-lagi Boneng lagi-lagi. Ah, gitu tim sebelum N1JS. Di tim Guardian Force 7 dulu. Saya sebelum di N1CS tetap di N1CS. Saya sebelum dari warnet di report kan, nggak berhasil. saya sebelum di N1CS saya berada di tim DC Green. Kalau saya dulu nggak punya tim. Berarti sebelum N1JS Tim jadi tim apa? Gamer Game Galaxy. Banter ngomongnya gamer. Gamer Game Galaxy. FKRI Maulana, Mas P ceritanya ketemu tim N1CS gimana? Terus rasanya gimana udah bisa sekalian bareng? Kalau ketemu tim N1JS pertama saya ketemu itu di PBNC 2015. Ya ketemu aja, nggak kenalan, cuma saya tahu N1JS, N1JS-nya nggak tahu saya. Ketemu lagi waktu itu di Jember, N1JS ikut PBCC, dan waktu itu setelah turnamen itu kita ngobrol-ngobrol lah. Gimana ceritanya bisa masuk kamikaze karena takdir. Rasanya gimana udah bisa segmen bareng? Intinya yang dulu saya cuma bisa ngeliat dari bawah panggung, terus yang saya dulu cuma bisa meniru permainannya, sekarang udah bisa segmen bareng. Rasanya ya jujur. Ini jujur apa enggak ini? Jujur lah. Terus aku sombong. Enggak. Kalau jujur bangga. Jujur saya pribadi bangga bisa seklen bareng N1JS, bisa main bareng. Pertanyaan dari M Cairun 28. Gimana sih caranya mensolidkan sebuah tim itu dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk sebuah tim yang baru dibuat? Pokoknya kalau yang berhubungan dengan tim, bagaimana tim bisa berkembang, tips and trick dari tim N1CS, kalian harus subscribe dong channel tim N1CS di YouTube. Jadi nanti di situ akan ada update video-video tentang bagaimana cara membuat tim, bagaimana cara bermain point blank yang benar dan lain-lain. Kalian subscribe dulu di situ, nanti kita juga bikin video tentang bagaimana cara untuk membuat sebuah tim di point blank. Pertanyaan dari APRS M4X. Menurut kalian Mas TV itu orangnya gimana? Kalau dijadiin sahabat, hashtag tanya N1JS. Lalu pendapat Mas TV jika diajak gabung ke tim ini untuk turnamen point blank, lebih milih tim N1JS atau tim tetangga? Jujur apa? Jujur. Berani. Jujur. Jujur kalau buat persahabatan sih sejauh ini enak ya, asik orangnya. Tapi kalau buat ke depan kan ya nggak boleh ngomong sekarang kan, masih belum dilihat tuh. Cuma kalau sampai sekarang sih enak banget. Karena ganteng. Suka kulit. Tetangga sebelah rumah saya namanya Pak Bambang. Dia nggak mau diajak turnamen, jadi lebih milih N1JS. Pinter. Pertanyaan dari Rizky G. Kapan tim N1JS dibuat? Apa saja tantangan yang dihadapi N1JS dan bagaimana mengatasinya? Kalau tim N1CS sendiri dibuatnya tahun 2014, bulan Oktober tepatnya. Kalau tantangannya sih banyak ya, sampai kita rubah-rubah line up ini tantangannya banyak. Sempat terjadi percekcokan yang
sampai membuat saya sendiri mau keluar tim N1CS, dan akhirnya itu nggak terjadi, malah yang lainnya yang keluar. Untuk tantangan sebuah tim ya banyak ya. Yang pertama ya kita juga harus kompak. Yang kedua juga chemistry harus dari 5 kepala ini harus cocok. Yang ketiga harus banyak latihan. Yang keempat ya jaga kondisi juga. Harus banyak berantem juga. Ya. Sama bau kentut teman. Pertanyaan dari Aiko Ricardo. Menurut abang siapa anak N1CS yang paling jago? Buat hashtag tanya TP. Bagaimana cara Tim memecah persahabatan. N1CS mengatur strateginya? Ini yang ditanya tim N1CS. Jujur apa enggak? Kalau jujur rasanya enggak ada. Paling jago saya. Kalau paling jago, kalau saya pribadi lebih milih leader, karena jago itu bukan cara skill aja, tapi jago itu juga cara menyatukan tim, pemikiran, strategi dan lain-lain itu harus dipertimbangkan juga. Jadi yang paling jago Mas Marcel, kalau menurut saya. Cara mengatur strateginya ya, strateginya cuma gini, ya ini, ayo peluk semua peluk. Ya, ini indahnya persahabatan. Siapa orang yang paling berharga dalam hidup N1CS dan Bang TP? Yang kedua, apa Bang TP masih nge-YouTube kalau nanti sudah punya anak? Paling berharga ya orang tua. Apakah di YouTube kalau udah punya anak ya pastilah, nggak ada urusannya. Kayaknya sama semua lah, paling berharga orang tua semua. Kayaknya sama semua, paling berharga sama orang tua lah. Bang, 2011 mereka ngapain? Wah, gak gaul YouTube semua ini. 2011 mereka ngapain gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Nanti ada potongannya. Tunggu videonya aja, nanti ada potongannya 2011 mereka ngapain. Bingung Ngapain ya? Ya belajar main baby ya. 2011 mereka bertanya. Marcel Dio Hutauruk. Bang, N1CS kok pernah ganti nama dari Marin ke KZ? Kenapa? Kalau dari kemarin ke kaset itu sebenarnya kita ganti clan ya. Ini klarifikasi, bukannya kita suka-suka ganti clan, tapi kita yang ditinggalkan oleh clan. Gitu. Kalau dulu itu misalnya kita pakai N1CS Marine, terus habis itu sama pengurusnya apa sama CM-nya kita ditinggal, ya sudah akhirnya kita dengan baik-baik ya minta izin kita keluar dulu. Jadi nggak ada yang namanya N1CS meninggalkan, misalnya meninggalkan Marine jadi pengkhianat gitu, nggak ada. Jadi kita secara baik-baik terus. Pertanyaan dari Abdurism. Anggota tim yang susah diatur pas latihan. Coba ya. Coba kalau misalnya mereka jawab bersamaan, anggota tim yang paling susah diatur waktu latihan siapa? 1, 2, 3. Oh nih. Pertanyaan dari Kadafi Albana. Gimana sih rasanya jadi juara PBNC? Kita tahu juara PBNC pada tahun 2014 juara PBNC 1 sama Sombong. Sama juara PBIC juara 2 PBIC. Rasanya gimana ya? Kayak mimpi sih. Enak. 4 dulu. Enak. Kalau juara PBNC sih ya seneng ya. Kalau untuk saya sendiri sih sangat bangga. Bisa menutup mulutnya orang banyak. Mantap. Jadi kalau dirangkum enak, senang, Bangga. bangga, Mantap. Itu ya. Yang dari Adam Kusdinar. Uang juaranya habis dipakai buat apaan aja? Kalau saya sebagian buat happy, terus sebagian buat usaha sih ya Facebook. Happy. Kalau saya buat beli susu anak, Wah, sensasi. sama buat bikin usaha warnet juga. Kalau saya sih ya buat usaha sama ya kecil-kecilan lah. Kalau buat gue sih ya yang pasti nyumbangin ke beberapa itu sosial juga sih. Jadi ya mengucap syukur pasti untuk orang tua. Ini contoh yang baik ini. Jadi mereka juara juga bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan dan lebih berhak seharusnya, dan mereka juga untuk usaha. Itu keren. Pertanyaan dari W. Antonius. Apakah TP bisa diperhitungkan untuk masuk tim N1CS? Kalau untuk Mas TP masuk N1CS, kita tunggu aja ya, kita lihat tanggal mainnya. Dari Yuda Gusti, Bang Bonen pilih A atau AUDFF? Pilih Ara atau Audrey FF? Harus jujur. Ini jujur. Pusing aku. Siapa sih yang tanya, ntar aku cari deh. Pilihan Dwi, Mas P misalnya kerjaan Mas P belum selesai, tapi Mas P ingin relax bentar dengan bermain PP. Apakah pernah kelupaan dengan pekerjaan atau tidak pernah sama sekali? Langsung selesai pekerjaan baru Mas P main PP.
Oke, jadi gini, kalau untuk saya yang nge-game itu masih hobi, ya saya utamakan pekerjaan dulu baru hobi. Jadi jangan sampai tanggung jawab kita ditinggalkan gara-gara hobi, itu jangan sampai. Tapi kalau untuk tim N1CS yang hobi ini udah merupakan salah satu pekerjaan, ya saya nggak tahu. Intinya kan gitu. Iya, benar. Pertanyaan dari Redi Sulfat. Mas P, bagaimana jika Anda menjadi YouTuber terkenal? Apakah Mas P masih lihat ke bawah, masih yang membutuhkan, atau hanya mencoba ke atas saja? Ya saya selalu melihat ke depan lah. Coba kalau jangan melihat ke atas terus. Nah, ya jadi intinya kita harus selalu melihat ke depan. Gimana? Intinya kalau misalnya soal itu, insya Allah saya mencoba untuk tetap selalu seperti TP yang sekarang yang di 42.000 subscriber atau di 0 subscriber, saya tetap seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang salah-salah, tolong saya diingatkan juga, karena juga saya manusia. Ada pertanyaan yang benar-benar bikin kita semua penasaran di sini, bukan hanya viewer, dan kita semua di sini penasaran. Kenapa Boneng putus sama Ara? Kenapa ya? Aduh. Kita semua penasaran di sini. Kenapa Boneng putus sama Ara dan kenapa matanya agak bendel-bendel gitu? Iya, kemarin tak klarifikasi, kemarin tidur di rumah gua nginep. Nah, Betul matanya mendol gini. Kayak habis nangis. kenapa itu? Kenapa ya? Putus ya. Mungkin nggak cocok. Itu aja. Dia terlalu baik. Wah, itu gak ada jawaban-jawaban cowok yang bikin putus sama ceweknya. Dia udah bosen, dia bilang terlalu baik buat aku. Oke, terima kasih sudah menonton Tanya TP episode 3 sampai terakhir ini. Jangan lupa subscribe juga channel tim N1CS dan Marcel N1CS. Jangan lupa untuk subscribe juga, karena di Marcel N1CS akan ada live streaming dari Mas Marcel sendiri, dan di tim N1CS akan banyak tips dan trik cara bermain PB, dan itu dari profesionalnya langsung. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you and bye bye.